Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Sobat Wakaf. Setelah kemarin mungkin ada jeda sedikit lama ya Sobat Wakaf, karena kemarin itu ada acara event yang berlangsung di Surabaya, event nasional, yaitu Festival Wakaf Indonesia. Nah, setelah kesibukan yang luar biasa itu, kita berkesempatan ya, kemarin ada beberapa podcast juga yang masih tahap proses editing dengan berbagai macam pengurus dari Jakarta ya. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol spesial banget nih tentang perkembangan dakwah digital. Ada yang sudah hadir, beliau ini Ketua Divisi Digital Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada Ustadz Muhaimin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya kita berjumpa di mana-mana Ustadz ya. Iya, itulah namanya jodoh. Kalau itu kita nggak akan ketemu. Betul. Kita menyamakan jadwal itu Sobat Wakaf sudah jauh-jauh hari begitu ya, dan akhirnya bertemu di pagi hari ini untuk bisa ngobrolin tentang dakwah digital. Ustaz, kalau bicara tentang digital, saat ini perkembangannya itu luar biasa banget Ustaz ya. Iya. Mulai dari TikTok sekarang sudah ada, kemudian juga Instagram, kemudian YouTube. Seakan-akan orang yang melihat televisi itu sudah jangkauannya lebih banyak kepada versi-versi yang digital Ustaz ya. Iya. Apalagi juga usia-usia yang saat ini para muda-mudi milenial itu banyak juga ya, perkembangannya sangat luar biasa sekali. Ini mungkin yang mereka itu bergeraknya ketika lahir mungkin di tahun itu perkembangan digital sudah bagus, dan akhirnya juga mainnya juga di dunia digital Ustaz. Nah, ngomongin tentang dakwah sendiri Ustaz, bagaimana sih Ustaz kalau perkembangan digital di dalam media-media dakwah atau termasuk dalam kesempatan-kesempatan berdakwah di media sosial Ustaz? Oke. Jadi sebelumnya izin saya mau nyapa dulu Sobat Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya alhamdulillah mendapat undangan dari teman-teman Gerakan Wakaf Indonesia. Jadi kalau membahas tentang digital ini, sebenarnya kalau mau kita lihat perspektifnya dari sudut dakwah sangat luar biasa. Karena apa? Gerakan masif yang mungkar itu sangat masif juga di sana. Kalau kita tidak membentengi dengan dakwah, nah apa jadinya besok dengan generasi kita? Betul. Nah, mengenai dakwah itu sendiri, banyak kan teman-teman itu memandang dakwah itu hanya sebatas ya ini ada mic, ada mimbar, ada momen Jumatan atau momen kultum, iya, di masjid, di musola. Apalagi ini kan peringatan Maulid bulan ini kan kebanyakan sebatas itu. Betul. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi tadi yang lain sudah teknologi sudah 5.0, nah itu kita nggak bisa membatasi mereka. Kalau ini loh dakwah HP yang nggak ada benar ini nggak bisa. Tapi kita tetap mendakwakan dengan digital saat ini. Oke. Caranya itu macam-macam kalau kita mau melihat. Tinggal kitanya aja bagaimana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan digital yang ada saat ini. Gitu misalnya. Oke, jadi Ustaz tadi menyampaikan kalau misalkan di media sosial kan karena tidak ada batas Ustaz ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi semua konten itu diupload. Iya. Nah, itu kan ada konten-konten yang memang nggak cocok Ustaz ya dengan anak-anak usia-usia yang kecil. Nah, itu kalau di dunia digital itu seperti bebas Ustaz ya, dunia bebas dan sebagainya. Nah, daripada Ustaz tadi menyampaikan kalau begitu, misalkan daripada banyak kemungkaran yang bertebaran, itu kenapa tidak sebagai generasi muda ini untuk bisa bergerak mengisi nilai-nilai dengan nilai-nilai Islami Ustaz ya di dunia digital. Nah, itulah karena kita saat ini sebagai ya yang berarti penyebatan antara generasi kolonial dengan milenial. Istilahnya kan seperti itu. Kita sebagai penyambatannya, karena apa? Kalau beliau-beliau yang kolonial ini yang turun langsung pasti nggak akan ngerti, pasti kaku. A, B. Padahal kita dengan kaum milenial nggak bisa. Ketika ada A, oh nggak bisa terima, jadi kita B. Nggak bisa lagi C. Ternyata kok balik lagi bisa. Nah, itu ya fleksibilitas yang dibutuhkan teman-teman milenial dalam menerima informasi. Jadi kalaupun toh mereka bisa kita manfaatkan untuk berdakwah, dan mereka mungkin belum punya ilmu yang kuat di situ, ya kenapa tidak kita sekalian ajarkan ini loh ayat ini untuk ini, coba bikin videonya, coba bikin quote-nya, coba bikin posternya. Kan di situ merupakan dakwah digital yang mereka sangat suka akhirnya.
Apalagi, mohon maaf, kalau istilah sekarang itu wibu, tahu nggak maksudnya Wibu. Wota tahu, wota. Wota. Tahu. Apa itu ya? Nah, itulah perkembangan dunia saat ini sudah luar biasa. Kalau wibu itu teman-teman kalau suka Bukan. tradisi Jepang. Oh. Nah, kalau wota itu JKT itu loh. I want to gitu. Mau nggak mau, kami pun harus mengikuti itu karena milenial itulah yang mereka suka di situ. Gimana cara kita nggak mungkin melarang nggak boleh lihat anime, nggak boleh lihat kartun, nggak boleh lihat ya maaf JKT kan kayak gitu penampilannya, nggak boleh, kita langsung melarang. Tapi caranya gimana ya itu tadi dengan kesukaan mereka. Coba sih misalnya salah satu karakter tokoh siapa misalnya Naruto, Naruto kasih caption, inilah jalan ninjaku, kita kali inilah jalan dakwah. Wah. Itu seru sekali kalau kita bisa mengarahkan mereka seperti itu ya. Tinggal kitanya aja sebagai penjembatan ini bisa memanfaatkan potensi mereka. Karena apa? Dakwah digital itu satu yang utama adalah memanfaatkan semua potensi tanpa kecuali. Anak-anak ini, anak-anak yang suka ini, suka ini. Jangan kita pilih-pilih yang mana yang sesuai kita tidak. Ajak mereka semua. Saya pun di dalam kelas ya, sukanya banyak macam varian. Jadi ketika saya nggak bisa, saya punya satu materi, harus menyesuaikan dengan semua materi ini. Ada hal yang baru, apa sih betul? Jadi cari tahu langsung lagi. Pura-pura tahu aja ya. Ikuti dengan gaya mereka, akhirnya, oh iya Pak ya, suka dapat informasi. Karena apa? Kurikulum mereka seperti itu sekarang. Betul. Bukan seperti dulu yang nulis A ya A, B ya B. Karena apa? Ya itulah generasi gila saat ini. Betul. Jadi kita itu yang harus terjun ke dunia mereka. Jadi ya harus tahu. Betul. Kalau nggak gitu ya mohon maaf, kita yang akan kehilangan mereka. Karena apa? Kesusupan dengan konten-konten mungkar itu tadi. Itu yang luar biasa ya. Jadi kan sekarang itu juga sedikit-sedikit kan ada viral Ustaz ya. Sedikit-sedikit biasanya itu yang di TikTok itu Ustaz ya, apa? FYP Ustaz ya. FYP, for your page. Iya, itu biasanya juga seperti itu. Jadi kan kalau misalkan yang viral-viral itu nggak ada yang berbau-bau dakwah, justru yang berbau-bau yang keburukan-keburukan itu kan justru akan menjauhkan generasi-generasi yang muda saat ini itu dari nilai-nilai Islam tersendiri begitu Ustaz ya. Ustaz juga bukan hanya sebagai ketua divisi pimpinan pusat Ahmadiyah tentang lembaga digital Bapak Ibu atau Sobat Wakaf, beliau juga sebagai jurnalis dan juga pengajar aktif Ustaz ya di berbagai sekolah Ustaz ya. Dan masih aktif Ustaz sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Makanya itu ini kan kami yang di lembaga dakwah komunitas ya katanya. Kebetulan saya sendiri diamanai di pimpinan pusat. Otomatis ngopeninya nggak cuma di Surabaya Jawa Timur, seluruh Indonesia misalnya, bahkan internasional. Jadi kemarin itu mendampingi ketua kajian dengan PCIM Amerika. Ini beberapa juga teman-teman sekretaris pimpinan yang lain dengan Australia. Nah, dakwah pun digital ini hanya bisa menjangkau seluruh lapisan yang ada di bumi ini. Nah, itulah yang harusnya kita bisa tangkap. Nggak zamannya, kayak kanan pimbar nggak akan mau, aku nggak masuk gitu kadang-kadang. Padahal ya inilah, ya kalau bisa dibilang keberkah ya kayaknya ya memang keberkahan saat pandemi kemarin kita hanya melek apa yang ada yang dibutuhkan saya dengan digital. Saya sendiri ya ketika sebelum pandemi mau nggak mau sudah belajar Zoom, belajar ini Google Meet dan sebagainya, dan kebetulan pas semuanya di rumah ya udah bermanfaat ilmunya. Dan itu akhirnya di sekolah-sekolah ngajari teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA, dan kita juga di Muhammadiyah secara umum yang mau, artinya gitu kan. Intinya kalau belajar yang mau, ayo kumpul, ayo gabung. Salah satunya itu tadi kita memulai komunitas. Makanya kan ini bahasanya lembaga dakwah komunitas. Kita base-nya dakwahnya komunitas. Karena apa? Jadi tadi yang pertama kan kita mengenal potensi, yang kedua kita harus berjamaah. Kita harus berkumpul. Kalau nggak kumpul, kalau sendiri-sendiri ya kalah. Makanya kayak ini ada tim, ini yang bagian editing, ada yang bagian ambil gambar, ada yang audio. Semuanya jadi satu tim kerjasama berjamaah. Nah itu kemungkinan akan kita bisa hadapi.
Iya, kalau Ustaz kan berada di lembaga dakwah komunitas, tentu banyak milenial kan Ustaz ya di situ. Tapi kalau yang saat ini Ustaz ada itu orang yang mungkin lulusan pondok pesantren, lulusan madrasah aliyah. Mereka itu justru tidak percaya diri Ustaz untuk menyampaikan, Ustaz tadi kan menyampaikan, ayolah bisa sampaikan misalkan satu hadis, satu ayat. Nah, mereka teman-teman kita, adik-adik kita ini sebenarnya bisa Ustaz ya. Tapi itu di satu sisi biasanya itu wah apa bagus nanti atau apakah nanti bisa banyak yang nonton nggak? Seperti sikap-sikap inferior, kurang percaya diri, kemudian introvert itu gimana Ustaz kalau di dalam lembaga dakwah komunitas pimpinan besar Muhammadiyah untuk bisa menyebarkan Ustaz? Oke, menariknya itu di sini ketika saat itu pandemi Mas. Kami masih namanya LDK Jawa Timur, saya sendiri masih di Jawa Timur saya itu mengadakan lomba dai virtual. Dan ternyata di Jawa Timur ini saya antusiasnya luar biasa. Itu kami mengadakan lomba digital pertama kali saat itu. Dan menariknya justru ya maaf yang sepuh-sepuh yang justru mereka tampilnya luar biasa Mas. Saya yang waktu itu sebagai timnya mengarahkan untuk peserta itu bukan hanya ayo daftar dari video, enggak. Ketika mereka melihat video, saya koreksi, saya kasih pengarahan, mereka pun mau mengulang, ulang dari hampir sampai setiap hari. Saya sendiri sampai malam-malam itu, waduh, alhamdulillah ini masih diberi sehat, bisa bantu para dai-dai. Tidak cuma usia muda, bahkan banyak yang sudah kolonial itu akhirnya itu tadi apa? Intinya pada saat ini teman-teman bapak-bapak ibu-ibu itu dari kaya ada yang menjembatani itu. Kalau tidak dijembatani, ya ini kayak ini HP, cuma dikasih gini aja, nggak dikasih tahu. Nggak mudah. Nah, itu nggak akan tahu ini boleh itu kondo. Tapi kalau kita beritahu, Ustaz, bikin gambar apa salah satu misalnya seperti saya sebut aja misalnya Canva. Iya. Kalau mau video di kekat misalnya, sebutnya. Jadi, oh gitu dah, kok ya gampang ya? Iya. Ya itulah anak-anak sekarang udah main seperti itu. Nah inilah, ayo kita tinggal kuatkan keberjamaah ini untuk berdakwah di digital. Betul. Dan butuh Ustaz ya seperti wadah-wadah misalnya yang butuh bersama-sama. Karena kan kalau misalkan ada orang yang nggak tahu, sekarang saya nggak tahu Ustaz ya, itu ada yang memberitahu seperti Ustaz Muhaimin tadi, Sobat Wakaf ya, untuk mengajari bagaimana sih caranya dakwah di media, adakah batasan-batasan dan sebagainya. Termasuk saya juga sempat heran Ustaz tadi, Ustaz kan mengadakan lomba virtual Ustaz. Pada saat COVID, itu ternyata ada Ustaz yang usianya sudah sepuh-sepuh ikut. Kok bisa gitu Ustaz ya? Biasanya kan yang muda, yang milenial kan, nah yang muda-muda yang ikut. Tapi kok Ustaz itu juga ikut itu kan? Nah itulah menariknya kami di dalam naungan lembaga dakwah komunitas ini Jawa Timur. Mereka itu intinya apa ya itu loh, dimong itu loh, diajak sama-sama. Iya, jadi prinsipnya adalah mau aku tua, kami justru memotivasi. Ayo ini kesempatan, ini zamannya digital, zamannya virtual. Karena sebenarnya kami di LDK itu nggak cuma digital, ada marginal, ada 3T, ada narkoba, ada mu'alaf, banyak yang kami naungi. Hampir semuanya kami naungi. Tapi saya pribadi khusus concernnya di digitalisasinya. Nah, mereka tadi dakwah di anak pang, ada yang mantan PSK ada. Jadi nggak milenius. Ya, makanya kalau bilang kita membatasi, justru kita jangan sampai membatasi. Batasannya ya sebatas ini aja, muatannya aja. Jangan terlalu lebar, fokus mana apa yang dibahas ya. Bahasnya A ya A dulu, nanti kalau B jangan campur adukkan. Nah, bahasanya bisa dengan agama lain itu kan enggak. Jadi, ayo ini dakwah harus kita bincang. Melalui Sobat Wakaf ini juga yang sebagai Sobat Wakaf ini kita sama-sama, walaupun yang milenial belum punya kemampuan finansial, wakafkanlah waktumu, wakafkanlah ilmu, jadi kan seperti itu. Jadi yang penting mau dulu Ustaz ya. Jadi kan pandangan wakaf itu luas tadi yang disebutkan ya,
bukan hanya uang dulu Ustaz ya. Mungkin bergabung ke komunitasnya di Gerakan Wakaf bisa. Sama juga dengan komunitas-komunitas yang Ustaz pimpin tadi di komunitas pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu Ustaz ya. Jadi intinya Ustaz tadi menyampaikan menarik ya Sobat Wakaf. Jadi kalau misalkan kita membatasi untuk menyampaikan dakwah itu akan bisa merugi sendiri Ustaz ya. Justru harusnya kita fokus memang materi apa yang kita sampaikan tanpa menyinggung mungkin kanan kiri Ustaz ya. Kita sampaikan dengan santun. Itu justru ketika seseorang mungkin ada orang yang belum hijrah Ustaz, kemudian mengambil handphonenya, kemudian melihat cuplikan-cuplikan, itu justru bisa sampai pada yang melihat kita. Karena insya Allah kan kita cukup menyampaikan. Hidayah kan Allah yang luar biasa sekali ini Sobat Wakaf ya. Nah, terus gimana Ustaz kalau misalkan para Sobat Wakaf ini kan katakanlah mereka ini ahlinya di bidang wakaf Ustaz, atau di bidang-bidang yang lainnya, ada di motor atau di mana begitu. Bagaimana sih Ustaz untuk mengawali kita itu menjadi influencer atau seorang dakwah begitu Ustaz? Susah apa enggak sih? Kembali lagi poinnya adalah mau dulu. Mau dulu. Masalah bisa enggak bisa urusan nomor 2, 3 dan seterusnya. Yang penting mau dulu. Seperti ini, alat ini. Kita mau nggak bikin podcast? Mau kan? Alat bisa adanya lah. Yang penting kan mau dulu. Motor, kami punya komunitas motor. Ada mobil-mobil itu. Jadi ya, mereka dakwah, ayo touring, gitu. Sambil waktu sholat pasti mereka itu touring itu nggak pernah lihat waktu. Pokoknya malam, pagi, siang, kebetulan pas malam mau subuh, ayo semuanya masjid. Jadi kan ya maaf. Bajunya yang tahu yang nggak mandi atau apa kan ada beberapa yang dulu. Yes, pokoknya ke masjid dulu aja. Ya memang kita nggak menyuruh sholat gitu ya. Ya itu nggak langsung nyuruh sholat. Pokoknya istirahat dulu masjid bahasa begitu. Gitu Ustaz ya. Iya, kita nggak bisa langsung. Ayo, wah ditinggal mah ayo. Nggak boleh haram loh nggak. Saya istirahat dulu, capek istirahat dulu itu semua ke masjid. Ada musola ada segala meskipun di situ ya cuma buang air kecil, istirahat tidur di rumah. Yes, pokoknya ayo ke masjid dulu. Kita mencoba dakwah jadi mendekatkan. Jangan mau ditembak, gitu. Nggak bisa. Kalau sekarang ya itu sangat susah. Apalagi kalau kami yang tahu gerakan Al-Ma'un di Muhammadiyah ya jalan kan nggak langsung ayo ngaji sholat enggak kasih makan sampai benar bisa diajak ya udah ayo ngaji ayo sholat. Intinya kan di situ dakwah itu. Jadi kalau mohon maaf kalau ada teman-teman yang viral cara dakwahnya yang seperti itu ya kita tidak perlulah meniru. Kita jika pakai cara yang soft, pakai cara yang lembut, yang penting kan apa yang kita niatkan itu adalah atas dasar Allah, dan Allah nanti yang menentukan. Kamu boleh malaikat yang paling berbelut sampai itu lagi. Jadi saya enak udah gitu. Yang penting kita kan niatnya berdakwah Ustaz ya, tidak menjustifikasi, tidak menyalahkan, kemudian tidak akhirnya kalau misalkan orang disalahkan terlebih dahulu ya nggak mau sama kita kan Ustaz ya. Mas Dani, Mas Dani ganteng kan? Malah masa sampai bujang ya. Bayangkan dia gak enak kan rasanya. Iya. Jadi harus bagaimana cara kita. Berarti yang pertama Ustaz ya, tips dari dakwah itu kita lihat dulu medan dakwahnya Ustaz ya. Kemudian kita dekati mereka dengan apa kesukaan mereka mungkin Ustaz. Betul sekali. Dengan pelan begitu. Ustaz tadi luar biasa ya Sobat Wakaf ya. Ada geng motor. Mungkin pertama kali baru ke masjid Ustaz ya. Biasanya itu geng motor itu kan nggak kenal waktu Ustaz ya. Touring aja. Nah ketika mendekati subuh Ustaz tadi pakai cara yang ini mau jam subuh ini, ayo istirahat dulu aja masih terdekat. Nah mereka mungkin mengiranya nggak sholat Ustaz ya, tapi ya yang penting kan ke masjid dulu. Masjid dulu, betul. Kemudian kedua nanti pasti sering akhirnya tertarik untuk melakukan sholat itu. Iya, hal seperti itu yang memang harus dilakukan, tidak cuma ya kayak semuanya. Makanya ya mohon maaf tinggal pembekalan ini, makanya nanti segera kami yang di pimpinan pusat ini menggelar kegiatan training of trainer.
Masya Allah. Ada Ustaz. Ada. Untuk umum atau? Nah ini untuk sementara untuk dai kita yang di pimpinan wilayah untuk bisa membintek dai-dai di daerah yang jadi kita jenjangnya itu ada. Ini sebenarnya kami lakukan untuk di Muhammadiyah. Jadi insya Allah juga akan ada secara umumnya. Jelas ini apa? Gerakan dakwah Muhammadiyah ini tadi mencerahkan dan menggembirakan. Kalau ada yang beberapa itu kan, ini melihatnya dari perspektif yang itu berbeda, tapi kami tidak mengutus itu. Yang jelas kita niatkan kembali dakwah. Gerakan Wakaf Indonesia juga dakwah secara masif seperti ini. Jadi kita sama-sama bisa jalan bersama, ya kenapa tidak? Ini kan rahmatan lil alamin. Kita tidak melihat beliau KTP mau apa, Kristen enggak. Jadi itulah yang perlu kita lakukan bersama. Ayo sama-sama ya salah satu yang melakukan Wakaf Indonesia ini kita bisa berdakwah. Kalau saya pribadi secara digital, Mas Tani secara apa secara influence-nya, speak-nya itu koyo banget nyantol. Jadi semoga ya teman-teman terutama langsung aja saya sambung untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang di sana. Memang ini dunia sudah berubah, sudah berbeda. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita cuma bisa mengikuti. Ayo kita sama-sama arahkan putra-putri kita, generasi milenial kita. Ayolah kita sama-sama berdakwah, karena dakwah itu tidak memandang usia, tidak memandang umur. Sekalipun kita tahu tentang makan sambil duduk, ya itulah dakwah. Karena sampaikanlah walau satu ayat. Kalian tahu tentang ayatnya puasa, ya sampaikan tentang puasa. Yang jelas kita tidak bisa memaksa di dakwah, kita hanya bisa menyampaikan. Kalaupun tak ada kesempatan mengajak, bukan untuk memaksa. Karena sejatinya ketika kita berdakwah, orang yang kita jadi objek dakwah, biar Allah yang akan memberikan hidayahnya. Sejatinya kita telah menunaikan kewajiban kita, menunaikan tugas kita sebagai muslim, muslimah yang mencerahkan dan menggembirakan. Mungkin itu saja. Luar biasa. Jadilah pendakwah yang rahmatan lil alamin tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhaimin. Dan baru tahu ini ya Sobat Wakaf, ternyata beliau ini bukan hanya ketua divisi digital lembaga dakwah komunitas pimpinan Muhammadiyah Pusat, sebagai guru juga, sebagai jurnalis juga, kemana-mana juga para Sobat Wakaf. Dan beliau juga tergabung di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Iya. Itu tugasnya apa maksudnya? Kok ada terorisme? Tambahannya ini kalau bahas BNPT kan teroris ya. Nah itu kan kalau di pusat nomenklaturnya BNPT. Nah akhirnya kalau di kami kan di Jawa Timur dengan nama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi bahasanya itu lebih sosialisasi pencegahan. Dan saya pribadi sebagai staf IT-nya. Jadi kalau bisa dibilang punya data-data, ya ada. Makanya itu kami bisa akhirnya melihat cara dakwah itu seperti ini, yang ini seperti ini, tidak boleh. Jadi kalau pun nanti di BNPT ada beberapa hal yang dikaitkan tentang pendakwahan dan sebagainya, kami masih bisa menjadi penengah di masyarakat terutama. Kenapa? Kadang kan orang tahu misalnya BNPT kok BNPT seperti itu? Tidak, Sobat Wakaf. Jadi tinggal kita sebagai di FKPT di Jawa Timur ini melalui sosialisasi terus. Poinnya adalah tadi rahmatan lil alamin, yang intoleran, yang radikal. Kalau kita beragam jelas, jangan fanatik. Itu poinnya. Makanya tadi kami berdakwah di komunitas itu tidak fanatik, harus sholat, harus ya itu memang harus, tapi nanti caranya. Ketika mereka sudah tersentuh, sudah mendapat hidayah, akhirnya mereka tidak sendiri. Karena kalau nggak gitu ya percuma Mas Dani. Betul. Kita memaksakan Mas Dani, Mas Dani nggak sholat, nggak terpaksa kan nggak harus. Terpaksa kan pasti besok kalau nggak ada Ustaz Muhaimin nggak sholat. Iya, buat apa? Aku balik apa? Biasa Sobat Wakaf. Jadi saya teringat ada satu kata Ustaz, yaitu kalau pandanglah dirimu melalui kacamata syariat. Jadi kan kalau misalkan kita memandang diri kita Sobat Wakaf itu
sangat keras Ustaz ya. Kalau waktunya sholat ya disiplin, kalau mama ma'ruf nahi munkar, kemudian tidak makan yang haram dan sebagainya. Tapi kalau memandang orang lain itu dengan kacamata tasawuf Ustaz. Ya, Itu lebih lembut, meskipun juga tujuannya akan ke situ Ustaz ya. akhirnya sama tujuannya. Sama. Iblah kita pun sama. sebenarnya Ustaz ya. Itu Tapi poinnya. Caranya. Makanya itu ayo pelajari sama-sama caranya ya. Kembangkan caranya, kita sama-sama belajar, tidak menghakimi, Ya, betul. tidak menggurui. Hmm. Ayo belajar bersama-sama. Oke. Karena waktunya terbatas Ustaz. Terima kasih banyak. Besok kesini lagi Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Insya Belum Allah. ajakan untuk sobat wakaf Ustaz terkait tentang lembaga LDK sendiri Ustaz. Apakah boleh untuk sobat wakaf nanti subscribe, mengunjungi websitenya? Gimana, Ustaz? Oke, jadi kami di Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Bersama Muhammadiyah ada beberapa platform media sosial di mana itu ada beberapa informasi kegiatan. Nah, di situ silakan barangkali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tinggal cek aja LDK MUH official. Itu nanti ada di IG, Facebook, Twitter, kadang X gitu, X. Dari Twitter dan TikTok, dan website kami adalah ldkmu.org.id. Oke, silakan nanti bisa ke situ. Nah, kalau mau silaturahmi ke Ustaz Muhammad sendiri ke mana Ustaz? Langsung ke Mas Lai. Enggak, biasanya kan beliau ini sering ngasih pelatihan soal wakaf ya, tentang jurnalistik, tentang dakwah digital, kemudian tentang, makanya beliau juga direkrut oleh BNPT yang spesialis untuk sosialisasi di Jawa Timur tadi Ustaz ya. Itu yang spesialisasi beliau sobat wakaf. Nah, kalau mau kunjungan, misalkan mengunjungi Instagramnya di mana Ustaz, atau mau silaturahmi? Kalau IG bisa @muhazzazal88 dan TikTok @muhazzazal. Muhazzazal. Muhazzazal. Muha Azza. SAZA. Oh, Muha Zaza. SAZA. Oh, Saza. Oh, Nama istri saya. oh, dia juga didampingi oleh istri. Muha Saza. Nah, nanti silakan ada di bawah nanti sobat wakaf ya. Demikian Ustaz, terima kasih sudah berbagi sama sobat wakaf. Meskipun subscriber kami masih berkembang Ustaz ya. Semoga nanti bisa di-share kemana-mana sobat wakaf yang mungkin saat ini juga melihat tayang podcast kami bersama Ustaz Muhaimin, bisa di-share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng begitu ya. Nanti insya Allah kami akan hadirkan beliau lagi dengan topik-topik yang menarik seputar Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seputar aktivitas beliau di dalam dunia jurnalistik Islam. Saya Dani Rahmati, terima kasih Ustaz, terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sobat wakaf, dan saya pamit undur diri ya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.